Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini teman-teman, kali ini kita ingin sharing seperti biasanya di hari Jumat. Kita sharing tentang surat Al-Kahfi yang diserukan oleh Rasulullah untuk selalu kita baca di hari Jumat. Kali ini kita ingin sharing tentang sebuah perspektif terhadap dua kisah di dalam surat Al-Kahfi, yaitu kisah Ashabul Kahfi dan kisah Dzulqarnain. Dua-duanya tercantum di surat Al-Kahfi, yang mana di kisah Ashabul Kahfi di ayat 10-25 dan kisah Dzulqarnain di ayat 84-98. Nah, teman-teman udah hafal semua kisah tentang Ashabul Kahfi ya, yang mana ceritanya para Ashabul Kahfi atau pemuda Al-Kahfi, atau di sini kita sebut komunitas Al-Kahfi gitu ya. Itu berada dalam suatu kaum yang zalim ya. Ini kita simbolkan ikonnya dengan seperti itu. Kemudian ringkas cerita, komunitas Al-Kahfi ini meninggalkan kaumnya terus berlindung di dalam gua hingga tidur selama 300 tahun plus 9 tahun. Kemudian setelah bangun, ringkasnya ada penguasa yang soleh yang kemudian mendirikan masjid di atas gua tempat komunitas Al-Kahfi tersebut tertidur selama 300 tahun lebih. Dan berikutnya di kisah Dzulqarnain, kita juga, teman-teman juga udah hafal ya, Dzulqarnain sosok atau figur penguasa yang soleh, di mana dalam satu episode dari perjalanannya bertemu dengan Ya'juj Ma'juj yang membuat kerusakan. Istilah saya mungkin lebih kayak penjajah gitulah, penindas. Dan di situ ada satu kaum yang ditindas oleh Ya'juj Ma'juj. Di dalam narasi Al-Quran tidak disebutkan nama dari kaum tersebut, maka di sini kita tulis kaum X gitu ya. Nah, di sini kita melihat ada persamaan yang istilah saya sih simetris gitu ya, antara Ashabul Kahfi dan Dzulqarnain. Kali ini kita coba memotret dari perspektif sisi komunitas Al-Kahfi, dan yang di sebelah kanan adalah kaum X ya, sepadannya ya, apple to apple-nya lah gitu. Karena menurut saya ini adalah simbol atau figur rakyat di sini ya. Di figur rakyat ya, saya dan mungkin banyak teman-teman adalah statusnya adalah rakyat juga ya. Kali ini kita coba memotret lebih dalam tentang profil komunitas Al-Kahfi dan kaum X dalam posisinya sebagai rakyat gitu ya. Kita dalami kisah-kisah yang dipaparkan di ayat-ayat tersebut. Kita melihat komunitas Al-Kahfi ini bisa berbicara atau berani berekspresi di ayat 14 ketika semacam kayak pengakuan bahwa Tuhan yang disembah adalah Allah yang Esa. Sementara di sisi lain, di sisi kanan, di kaum X ini, di kisah Dzulqarnain, kaum X ini dinarasikan susah berbicara ya, mungkin kalau istilah saya dibungkam gitu ya, dengan tanda tanya ini. Biasanya kan kalau rakyat tertindas biasanya dibungkam ya, kebebasan berbicaranya. Ya mungkin kayak gitu kali ya. Kemudian berikutnya kita lihat di komunitas Al-Kahfi ada satu adegan meninggalkan kaumnya nih. Di sini saya sebut sebuah perilaku yang sifatnya dinamis. Sementara kaum X tidak kemana-mana atau statis atau stuck gitu. Dan poin berikutnya, kalau di komunitas Al-Kahfi mereka berlindung di dalam gua. Teman-teman sudah paham lah, namanya gua ya, terisolasi kan, terkurung, terkungkung gitu ya. Sementara di kaum X ini posisinya di antara dua bukit ya guys. Bayangan saya sih kayak lembah gitu ya, jadi posisinya terbuka ya. Kemudian di komunitas Al-Kahfi mereka tidur di dalam gua dan kondisinya adalah dijaga oleh seekor anjing
sehingga ketika ada orang dekat langsung lari menjauh ya. Di sini mengindikasikan suatu kondisi aman gitu. Sementara di kaum X mereka kondisinya bangun, tidak tidur, tapi selalu diganggu ya, dirusak sama kaum Ya'juj Ma'juj ya. Di sini tidak aman gitu lah. Kemudian poin berikutnya, setelah bangun di komunitas Al-Kahfi ini ada semacam kayak peraturan barangkali gitu ya, untuk tidak cerita tentang diri mereka ke siapa saja. Karena kalau cerita dampaknya lebih buruk gitu. Di sini saya melihat ada perilaku privat atau privasi barangkali gitu ya. Sementara kalau di kaum X justru mereka belak-belakan curhat dan minta ke Zulkarnain, atau di sini saya simbolkan dengan istilah vulgar gitu ya. Ya, di poin berikutnya ada satu masa, ada satu sesi di mana komunitas Al-Kahfi kemudian dipertemukan dengan masyarakat dan penguasa. Di sini saya masukkan dalam kategori integrasi sosial gitu ya. Sementara di kaum X justru dipisahkan dari penguasa, karena penguasanya adalah Ya'juj Ma'juj yang bikin kerusakan ya. Di sini justru kebalikannya ya, disintegrasi sosial. Dan berikutnya, setelah integrasi di komunitas Al-Kahfi, penguasa setempat mendirikan masjid ya. Di sini saya melihat ini suatu simbol hablum minallah gitu, masjid ya, tempat sujud. Sementara di kaum X oleh Zulkarnain itu didirikan dinding ya, Rotman kalau bahasa Arabnya ya, dinding pembatas yang tinggi sekali, setinggi gunung kalau dinarasikan di ayatnya, yang terbuat dari besi dan tembaga. Ini saya melihatnya sebagai suatu fungsi atau aspek hablum minanas ya. Jadi kita melihat di sini teman-teman, kiri dan kanan ini kontras sekali, semuanya adalah serba kebalikannya. Kita coba ringkas dari ininya ya, perilakunya aja, yang mana antara komunitas Al-Kahfi dan komunitas kaum X ya. Kalau perilakunya kontras, terus statusnya bagaimana? Nah, di sini kita melihat bahwa narasi di Al-Quran ya, status dari komunitas Al-Kahfi itu mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah, dipaparkan di ayat 16. Sementara kalau status kaum X, kita cermati tidak ada info apa-apa ya di kisah Zulkarnain ini, di rangkaian ayat-ayat kisah tersebut. Apakah statusnya kaum tersebut beriman atau diampuni atau diselamatkan atau bagaimana, tidak ada info. Menurut saya ini suatu narasi ketidakjelasan yang memang sengaja dipaparkan oleh Allah, ketidakjelasannya. Nah, mungkin begitu ya teman-teman. Dari paparan perspektif ini kita bisa melihat dan mengambil hikmah pelajaran ya. Moga-moga insya Allah perilaku-perilaku yang dinyatakan oleh Allah mendapatkan hidayah dan rahmat ya bagi posisi rakyat barangkali gitu. Rakyat dalam kondisi tertentu gitu ya. Perilakunya seperti itulah yang mendapat hidayah dan rahmat dari Allah. Ini maksudnya gimana sih? Berani berekspresi, dinamis, atau bergerak, atau terisolasi, terus aman, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini maksudnya gimana? Mungkin saatnya lah kita bertanya pada para alim, para kiai, para ustadz, para guru-guru di sekitar kita lah, di lingkungan kita bertanya, kita mengkaji lebih lanjut maksud dan arahnya bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita. Oke, mungkin begitu teman-teman. Semoga sharing kali ini tentang surat Al-Kahfi semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.